2033 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas saya pada mata kuliah Ilmu Politik dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang trias politika. Montesquieu paling dikenal dengan ajaran trias politika atau pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu eksekutif, pelaksana undang-undang, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif atau kehakiman pengawas pelaksanaan undang-undang. Yang pertama, eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang yang dipimpin oleh seorang presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, lembaga eksekutif mempunyai kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kewenangan diplomatik yaitu kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan grasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum. Kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara. Yang kedua yaitu legislatif, merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif. Yang ketiga, yudikatif mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian perselisihan, hak mengesahkan peraturan hukum, atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan trias politika di Indonesia. Meski tidak sepenuhnya, namun Indonesia juga menerapkan prinsip trias politika secara implisit. Pembagian kekuasaan di Indonesia juga terbagi menjadi tiga fungsi, yakni fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Hal ini mengenai peraturan kekuasaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 selaku landasan konstitusi utama di negara Indonesia. Pertama, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan para pembantunya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan pembantu presiden seperti menteri dalam kabinet. Sementara di tingkat daerah, lembaga eksekutif meliputi gubernur di tingkat provinsi, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, camat di tingkat kecamatan, serta kepala desa atau lurah di tingkat desa atau kelurahan. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Lembaga-lembaga legislatif ini berwenang untuk menyusun dan membuat undang-undang, serta mengatur dan memberi persetujuan mengenai anggaran negara. DPR menjadi perwakilan rakyat di pemerintahan dan parlemen. Beberapa hak-hak DPR yang didapatkan misalnya hak interpelasi dan hak angket. Pemilihan anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum legislatif secara langsung. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh MA, MK, dan KY. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh beberapa lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif menjadi lembaga tinggi dengan elemen terkuat, namun penerapannya masih cenderung lemah karena masih banyak ditemui hakim yang korup dan menyalahgunakan kekuasaan.
Nah, demikian referensi mengenai pengertian dan teori trias politika beserta fungsi, pembagian kekuasaan, dan penerapan trias politika di pemerintahan Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.